Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Melinda Cahyawati, mahasiswi PBG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Malang, Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya pada topik 1, yaitu tentang perjalanan pendidikan nasional. Jika berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro telah menjadi pelopor pendidikan yang banyak menyumbangkan ide dan pemikirannya dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Namun, pada zaman kolonial Belanda, para penguasa sama sekali tidak memperhatikan mengenai pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata hanya mementingkan pengajaran yang bersifat intelektual dan materialistis. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda terbatas hanya untuk rakyat keturunan bangsawan saja. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung dengan sederhana. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu usaha dagang Belanda. Kemudian pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Dengan berdirinya Taman Siswa tersebut, diharapkan agar sistem pendidikan kolonial Belanda yang bersifat intelektualis, individualis, dan materialistis berubah menjadi pendidikan yang bersifat memelihara tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Selama kurun waktu lebih dari 75 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia telah mengalami 11 kali perkembangan kurikulum. Hal tersebut wajar saja terjadi karena kurikulum yang menjadi acuan pendidikan suatu bangsa harus memperhatikan generasi dan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan. Gagasan tersebutlah yang menjadi acuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mencetuskan sebuah konsep Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Merdeka Belajar adalah sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik untuk menentukan sistem pembelajaran, di mana guru dan peserta didik dapat secara fleksibel melakukan inovasi dalam proses pembelajaran untuk menemukan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Setelah mempelajari topik 1 ini, saya menjadi mengerti bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan adopsi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan pembelajaran yang akan mereka tempuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, ketika nanti saya menjadi guru, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan akan memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Sekian pemaparan saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.